Halo semuanya, selamat datang lagi di Fisika A. Halo semuanya, selamat datang lagi di segmen kedua. Di segmen kedua kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Di gelombang cahaya ini kita hanya akan membahas interferensi celah tunggal, interferensi dua celah, kemudian kisi. Oke, interferensi celah tunggal itu apa sih? Jadi nih, interferensi celah tunggal itu kalian nyorot cahaya, melewati sebuah celahnya itu tunggal ya, ada lebarnya, kemudian dari misalnya kayak gini ya, ini celahnya nih, ini cahaya kalian cus. Nah, di sini di layar ini nanti bakalan muncul terang pusat, terang satu, gelap satu, kemudian ya macam-macam lah, ada pokoknya di tengah ini namanya terang pusat alias TP. Kemudian di sini ada gelap satu, ini gelap satu, ini terang satu, kemudian di sini gelap dua, di sini terang tiga, dan seterusnya. Sama yang bawah juga ya. Jadi di sini T1, di sini G2, di sini T2 alias terang 2, G3, dan seterusnya. Bedanya interferensi celah tunggal sama dua celah apa sih? Nih, kalau dua celah begini. Nah, di interferensi celah tunggal itu bentuk pola interferensinya tuh gimana sih? Nah, jadi kalau di celah tunggal itu aslinya bentuknya itu bunder-bunder, jadi melingkar. Misalkan ini ya. Teman-teman anggap yang hitam ini sebagai si terang pusat. Dan yang putihnya ini adalah gelapnya ya. Ini gelap. Oke, nah ini ada gelap satu, terus yang di sini gelap dua, dan di sini terang satu, kemudian di sini terang ya terang dua, terang dua di sini ya, di sini gelap tiga, dan seterusnya. Terus bedanya kalau sama yang interferensi dua celah, nah kalau yang dua celah itu dia polanya tuh cuman kayak garis sejajar doang. Jadi polanya itu lebih mirip kayak yang kayak begini nih. Jadi maaf teman-teman, di polanya itu adalah pita gelap pita terang, dan dia itu sejajar. Oke, jadi langsung aja kita jelasin ya, ini apaan sih interferensi celah tunggal, interferensi dua celah, kisi. Dan kisi itu nanti kita jelasin ya. Kita jelasin yang dua atas ini dulu. Jadi di interferensi celah tunggal ini ada L. L ini apa? L ini adalah jarak si celah ke layar ininya, layar yang ada interferensi cahayanya itu diproyeksikan kemana. Ini L. Kemudian Y itu apa? Y itu jarak dari si, misalkan kita mau dari terang satu ke TP, terang satu ke TP itu Y-nya ini adalah Y. Kemudian di sini adalah D. D itu lebar si ininya ya, lebar si celahnya itu berapa. Kemudian untuk cahayanya itu ada lambda. Si cahayanya itu kekuatannya pakai lambda. Oke. Terus langsung aja kita rumusnya. Rumusnya itu apa sih? Rumusnya adalah untuk yang satu celah D sin theta sama dengan 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda,
dan ini untuk yang gelap. Ini untuk yang gelapnya ya. Jadi misalkan jarak dari gelap 1 ke gelap 2 itu adalah 1 lambda. Gampang ya. Dari gelap 1 ini gelap 1 ke gelap 2 ini adalah 1 lambda. Gampang. Aduh, ini sin theta apaan ya? Aduh, kok serem banget. Ada trigono. Tenang aja. Sin theta ini bisa kita ubah jadi D Y per L. Sin theta bisa kita ubah menjadi Y per L. Sama dengan 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, dan seterusnya. Ini gelap. Loh. Terus kalau 2 celah sama 1 celah sama nggak rumusnya? Jawabannya beda. D sin tetanya masih sama, tapi yang membedakan adalah di bagian lambdanya. Jadi kalau di 2 celah itu yang jaraknya 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda itu adalah si terangnya. Jadi 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda ini sebagai terang. Untuk gambarnya masih sama ya, kita bisa pakai gambar yang di atas ini untuk yang di bawah juga, cuman bedanya si bagian celahnya aja yang kita gambarnya beda. Kalau untuk polanya itu masih sama. Nah, D sin tetanya bisa kita ubah juga ke dy per L sama dengan 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, terang. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Kok ada gelap, ada terang, membingungkan banget gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada gelap terang begini-begini, ini nih artinya kalau misalkan 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda itu sebagai gelap, jadi maksudnya ini jarak dari gelap ke gelap itu adalah 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Sementara untuk terangnya gimana? Berarti kalau untuk terangnya ini tuh maksudnya gimana sih, kok ada yang 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda yang gelap, terus ada juga yang terang. Maksudnya gimana? Aku nggak ngerti gitu. Nah, jadi kalau untuk yang celah tunggal itu kan 1 lambda, 2 lambda, 3 lambdanya itu kan gelap. Berarti dari gelap ke gelap, misalkan dari gelap 1 ke gelap 2, itu jaraknya 1 lambda. Nah, terus berarti kalau misalkan dari gelap 1 ke terang 1 ada berapa lambda? Berarti tinggal setengahnya aja. Berarti dari gelap 1 ke terang 1 itu sama dengan setengah lambda. Gampang ya? Gampang banget. Kemudian kita lanjut ke yang interferensi 2 celah. Nah, yang 2 celah ini 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambdanya itu terang. Jadi, oh ya, di sini ada 0 harusnya ya. 0 itu karena terang pusat. Oke. Jadi 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda ini terang. Berarti tandanya dari misalkan dari terang 1 ke terang 2 itu adalah 1 lambda. Berarti kalau dari terang 1 ke gelap 1 ada berapa jaraknya? Benar, ada setengah lambda. Gampang ya? Iya, gampang. Udah, biar lebih jelas. Oh iya, kita belum jelasin kisi ya. Nah, kisi ini sama sebenarnya kayak si 2 celah, rumusnya sama. Dia pakainya yang si 0, 0, 1, 2, 3, 4 lambda sebagai terang. Cuman bedanya di kisi itu ada ini, D sama dengan 1 per N. Nah, ini biar lebih jelasnya kita jelasin di soal aja nanti. Oke, lanjut kita langsung test drive. Langsung masuk ke soal. Soal yang pertama. 2 celah berjarak 0,25 mm, cahaya monokromatis 6000 Armstrong dilewatkan pada 2 celah tersebut.
Layar diletakkan 1500 di belakang celah. Oke. Dua celah berjarak 0,25 mm. Berarti D-nya adalah 0,25 mm. Kemudian cahaya monokromatis 6000 Armstrong, berarti lambdanya sama dengan 6000 Armstrong. Kemudian layar diletakkan 1500 di belakang celah, berarti L-nya sama dengan 1500 cm alias, ya nanti kita ubahnya ya. Oke. Yang ditanyain adalah berapa jarak terang ketiga ke gelap satu terdekat pada layar. Oke, berarti kita gambarin dulu. Ini G1, G1, T1, G2, T2, G3, T3. Oke, maaf gambarnya agak jelek. Nah, dari terang 3 ke gelap 1, ingat dua celah, berarti D per L nya sama dengan 1 lambda 2 lambda terang. Berarti dari terang 3 ke gelap 1 terdekat. Nah, gelap 1 terdekat itu berarti kan yang kalau terdekat yang atas dong, karena si terang 3-nya itu lebih dekat ke gelap 1 yang di atas daripada gelap 1 yang di bawah. Nah, itu yang dimaksud dari gelap 1 terjauh dan gelap 1 terdekat. Kalau yang terdekat kita ambil yang di sini nih. Kita ambil yang di sini. Kalau yang terjauh kita ambil yang di sini. Oke, jelas ya? Dari T3. Berarti dari terang sini ke terang 2, terang 3 ke terang 2 berapa? 1 lambda. Terang 2 ke terang 1, 1 lambda lagi. Berarti ini 1 lambda, 2 lambda, ya 1 lambda, 1 lambda, ini 2 lambda. Maksud ini langsung ke terang 1 lagi. Kemudian untuk ke G1 berarti tambah setengah. 2 ditambah setengah berapa? Ya, jawabannya adalah 5/2. Oke. Berarti ada 5/2 lambda. Nah, udah selesai kan? Berarti kita tahu nih, rumusnya adalah D Y per L sama dengan 5/2 lambda. Karena yang ditanya soal adalah berapa jarak dari terang ketiga ke gelap 1, berarti yang ditanyain itu adalah Y-nya. Jadi Y dari sini, Y dari terang 3 ke Y gelap 1 itu berapa sih? Nah, kita udah tahu semua kan di sini. Langsung aja berarti Y sama dengan 5/2 lambda dikali 0,25. Ini langsung kita jadiin meter aja ya. 10 pangkat min 3. Kemudian per ini ke sini. Bentar. Ya, D-nya itu tadi berapa? 0, salah. Oke, langsung aja kita kerjain. Berarti Y sama dengan 5/2 lambda dikali D per L. Salah, kebalik dong. Kali L, L per D. Oke. Kita substitusiin. L-nya itu berarti, ini kita jadiin ini ya, meter ya, biar SI. Dari 1,5 meter. Terus 6000 Armstrong. Nah, 6000 Armstrong itu kalau mau diubah ke meter itu dikali 10 pangkat min 10. Berarti 6000 kali 10 pangkat min 10 coret 3 berarti 7 min 7. Kemudian ini 0,25 dikali 10 pangkat min 3. Oke. Substitusiin Y sama dengan 5/2. Lambdanya tadi berapa? Lambdanya adalah 6 dikali 10 pangkat min 7 dikali L-nya 1,5 per berapa nih?
D-nya adalah 0,25 dikali 10 pangkat 10 pangkat min 3. Nah, oke. Udah, jawabannya ini. Untuk hasilnya berapa? Ya, oke segitulah. Hitung sendiri ya. Oke. Kemudian soal yang B adalah berapa jarak terang keempat ke terang satu terjauh pada layar. Terang satu terjauh pada layar. Ini graf satu, ini terang satu. Terus tadi yang ditanya itu berapa? Oh, terang keempat. Terang keempat. Ya, ini ceritanya graf keempat, ini terang keempat. Oke, berarti kita hitung lagi nih. Ada berapa sih dari terang 4 ke terang 1? Oke, langsung kita hitung dari terang keempat ke terang ketiga berapa? 1 lambda. Berarti ke sini 2 lambda, terus ke sini 3 lambda, terus ke sini ke TP. Ke TP 4 lambda, terus ini ke terang ke 1. Terang satunya terjauh loh, bukan terdekat. Jadi dia ambilnya yang di bawah. Berarti ini ada berapa totalnya? 1, 1, 1, 1, 1. Berarti 5 lambda. Totalnya ada 5 lambda. Oh ya, ini untuk soal yang B nih. Yang B ada 5 lambda ya. Oke, langsung kita masukin ke rumus lagi. Sama, yang ditanyain Y-nya, berarti Y sama dengan 5 lambda dikali L per D. 5 dikali 6 kali 10 pangkat min 7 dikali, terus D-nya adalah 0,25 dikali 10 pangkat min 3. Ya, untuk hasilnya bisa dihitung sendiri. Oke, gampang ya, mudah. Oke, kita test drive ke soal berikutnya. Celah tunggal selebar 0,15 mm. Berarti D-nya sama dengan 0,15 mm. Celah tunggal. Oke. Disinari cahaya monokromatis 5000 Armstrong. Wow, oke. Lambda sama dengan 5000 A. Terus diketahui lagi layar berada 120 cm di belakang celah lebar terang pusat. Oke, berarti kemudian diketahui lagi layar berada 120 cm di belakang celah. Berarti L-nya sama dengan 120 cm. Yang ditanyain adalah berapa jarak dari terang keempat ke gelap 1. Terang keempat ke gelap 1. Enaknya kita gambarin dulu. Yang ditanyain lagi-lagi Y-nya ya. Y-nya sama dengan berapa? Oke. Gambarin. Set. Ini berapa nih? Ini G1, G1, T1, G2, T2, G3, T3, G4, T4. Kemudian tadi yang ditanyain tuh ke G1 ya? Iya. Berarti celah tunggal. Celah tunggal itu celah tunggal itu 1 lambda, 2 lambda, 3 lambdanya itu yang gelap. Berarti 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda khusus yang gelap. Berarti ini berapa nih? Kalau mau kita hitung. Ya, dari sini ke sini 1 lambda, sini ke sini 2 lambda, sini ke sini 3 lambda, sini ke sini setengah lambda. Berarti ini udah ada 3,5 lambda ya. 3,5 lambda. Terus dari sini ke sininya berarti
4,5 lambda. Ada 4,5 lambda total. 4,5 lambda itu berarti 9/2 lambda. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. Berarti Y sama dengan dy per L sama dengan 9/2 lambda. D nya ada 0, ini kita ubah ke meter, 0,15 dikali 10 pangkat min 3 meter. Terus di sini Armstrong kita ubah ke meter, 10 pangkat min 10 coret, jadinya min 7. Kemudian ini kita ubah ke meter jadi 1,2 meter. Oke. Y sama dengan 9/2 lambda dikali L per D. 9/2 lambda, lambdanya adalah 5 dikali 10 pangkat min 7 dikali L nya 1,2, kemudian lebarnya 0,15 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini dia hasil Y nya. Untuk hasilnya lagi-lagi bisa dihitung sendiri, oke. Cuman cara pengerjaannya gini ya, paham ya bedanya kalau misalkan yang celah tunggal sama yang dua celah. Kalau yang dua celah itu yang 1 lambda 2 lambdanya itu yang gelap, jadi maksudnya dari gelap 1 ke gelap 2 itu 1 lambda, dari gelap 2 ke gelap 3 1 lambda, gelap 1 ke gelap 3 2 lambda gitu. Gelap 1 ke terang 1 setengah lambda gitu. Oke, mudah ya? Ya memang mudah.